Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lado9. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Theo Towns ya, sebuah game simulator city, atau kita berperan di sini untuk membuat kota impian kita. Bagaimana imajinasi kita bekerja dalam membangun sebuah kota. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya sudah memainkannya terlebih dahulu. Dengan real time di sini sudah memasuki tanggal ke-12 bulan ke-11 tahun 57. Jadi saya sudah membangun kota ini selama 57 tahun berlalu selama di game ini, sesuai waktu yang ada di game ini. Jadi secara real time di sini kita memasuki tanggal ke-28 November tahun 57 pembangunan ya. Oke, kita mulai di sini. Saya mulai awal game itu dimulai dari dataran ini ya guys. Dilihat dari dataran ini terdapat perbedaan di situ. Jika kita lihat di sini di hapus zona, itu ada zona yang warna hijau muda, itu adalah perumahan kecil. Lalu ada hijau tua, itu adalah perumahan besar. Lalu ada biru muda, itu untuk komersil kecil, dan juga ada warna ungu untuk wilayah komersil yang besar. Lalu di sini ada juga untuk warna hijau lumut, di situ untuk industrial kecil, dan ada warna kecoklatan untuk industrial besar, dan yang terakhir ada warna oranye, itu untuk wilayah pelabuhan. Oke, jadi saya mulai di sini. Sudah terlihat ya, di sini dia dimulai dari perumahan kecil, lalu saya merambah ke bawah. Di situ sudah terdapat komersial besar dan juga perumahan besar. Di sini untuk grafiknya saya katakan bagus, walaupun dia menggunakan pixel, tapi untuk bangunannya terlihat sangat modern. Kita juga bisa lihat di sini untuk kendaraannya, dia juga terlihat sangat real untuk grafik pixel ya. Oke, jadi sini kita lihat dulu untuk bagian lalu lintasnya. Apakah di sini saya bisa mengatasi lalu lintas? Karena di game ini dia juga tersedia fitur kemacetan. Jadi kalau terjadi kemacetan parah, itu warganya bisa berdemo. Nah, untuk mengantisipasi dari kemacetan, di sini saya membangun jalan tol. Bisa kalian lihat di sini warnanya hijau semua. Kalau hijau itu artinya dia normal, lalu lintasnya lenggang. Oke, kalian lihat di sini ada warna hitam dan juga warna abu-abu. Sini saya buat warna hitam itu jalan raya, digunakan sebagai jalan tol untuk mengurangi kemacetan di dalam kota. Jika kalian lihat di sini hanya ada warna kuning, itu juga kemacetan wajar karena ada dari lampu lalu lintas. Untuk yang lainnya overall dia tidak ada kemacetan ya. Jadi kotanya itu lancar. Oke, di sini bisa lihat di sini saya membangun exit tol di daerah industrial. Di situ terdapat ada 3 exit tol untuk mengurangi kemacetan di daerah industrial, dan juga di dalam kota di sini tadi ada 2 exit tol di balik situ ya. Kita lihat di situ ada 1-2 exit tol untuk mengurangi kemacetan di dalam kota. Lalu di sini jalan tolnya kita mengarah ke arah percabangan di situ, exit tol. Nah, setelah saya membangun kota ini, saya menyebutnya kota pertama, saya meloncat ke sisi pulau. Dan saya juga menyediakan fitur sebagai gubernur yang baik ya. Saya menyebutnya gubernur. Saya menyediakan jalan gratis jika mereka yang memang tidak mampu memiliki uang. Tapi saya juga menyediakan fasilitas berbayar berupa jalan tol yang berwarna lebih gelap jalannya, untuk orang-orang yang dia memang ingin mencapai tempat dengan waktu yang lebih singkat, tapi dengan merogoh kocek lebih. Nah, ini jika kita lurus, di situ saya menyediakan 2 lalu lintas, 2 fasilitas jalan, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis untuk menuju ke kota 2. Nah, ini untuk kota kedua yang saya bangun di sini. Nah, untuk kota kedua di sini saya lihat dulu untuk lalu lintasnya. Dia masih sangat sedikit ya, karena baru tahun ke-58, sehingga lalu lintasnya masih dibilang sangat normal, tidak ada kemacetan. Dan di belakang dari kota tersebut kita mempunyai istana kepresidenan pertama. Ya, ini dibeli menggunakan diamond ya. Untuk dia aslinya namanya Balai Kota Besar, tapi saya namakan istana kepresidenan. Dan di sini kita lihat
dibalut dengan adanya jeruji besi ya. Dia untuk menandakan kalau ini adalah wilayah khusus untuk presiden. Jadi tidak ada boleh bangunan yang masuk ke dalamnya. Jadi yang di dalamnya itu hanya bangunan milik negara. Contohnya sini ada rumah sakit dan juga ada damkar. Dan di belakangnya juga saya sediakan di situ. Sebentar. Ini saya tambahkan di sini ada pagar yang bolong, belum tertambal, kita tambal dulu. Nah, di belakangnya ada bandara guys ya. Jadi saya asumsikan bahwa presiden itu kan geraknya cepat sana ke sini, harus butuh waktu yang instan gitu ya. Jadi saya membuat landasan pacu pribadi ya. Landasan pacu pribadi supaya dia itu bisa geraknya cepat. Jadi saya membuatkan bandara pribadi. Lalu di sini ada marina atau olahraga air, olahraga selancar khusus untuk presiden di dalamnya, dan saya menyediakan patung Discord beserta tanaman pohon sakura ya. Oke, ini adalah kota kedua. Lalu kita beralih lagi ke atas, itu ada satu jalur khusus. Dia menuju ke kota yang sangat ikonik di sini ya guys. Kita di sini menuju ke kota Yogyakarta Fiction. Jadi sini saya membuat Yogyakarta Fiksi, kota Yogyakarta Fiksi versi saya sendiri, versi imajinasi saya. Nah di sini ada nama Yogyakarta ya. Terpampang nama Yogyakarta itu, Y-nya tadi tidak terlihat. Jika di sini terlihat Y-nya itu nyempil karena tertutup gedung. Ada kota Yogyakarta. Di sini juga ada ikonik, merupakan dia adalah bangunan dari Sydney. Nah, untuk hurufnya sendiri dia berbayar ya guys. Satu huruf dihargai 5 diamond. Jadi kalian bisa tentukan untuk hurufnya butuh berapa diamond gitu ya. Dan di balik namanya terdapat ikonik ini dari Australia, yaitu Sydney Opera House. Jika sengaja saya taruh karena di sini memang saya buat di sini kota ikoniknya. Lalu tadi jika kita lihat di situ ada perumahan untuk warganya beserta bangunan-bangunan penunjang seperti rumah sakit, ada damkar, ada sekolah. Di situ saya juga memasang keraton kesepuhan. Sini saya namakan keraton karena di sini ada pusat pemerintahan. Aslinya namanya Balai Kota Sedang, tapi saya ganti namanya. Di sini juga saya lingkari dengan pagar besi supaya menunjukkan itu adalah wilayah khusus untuk sultan, seperti itu. Dan di dalamnya berisi bangunan-bangunan negara. Ada tempat keagamaan, ibadah, ada rumah sakit. Lalu di sini ada sekolah menengah atas dan juga di sebelahnya ada depot taksi. Dan di depan keraton juga terdapat pohon sakura untuk menambah kesan tamannya supaya lebih estetik. Oke, di sini hanya terdapat perumahan kecil dan juga komersil kecil. Lalu kita menyeberang ke pulau sebelah, masih di wilayah Yogyakarta. Di sini saya membangun ada untuk komersil ya. Komersil di sini komersil besar. Dan juga saya membangun gedung blunder untuk menunjukkan ikonik lagi ya untuk wilayah ini. Karena saya membuat untuk wilayah ini spesial. Nanti lain kali saya akan menambah ikonik-ikonik lain yang menggunakan diamond di kota Yogyakarta. Kita lanjut lagi. Jika kita tadi lewat jalan terlurus itu ke arah kota 2 saya menyebutnya, dan juga kota Yogyakarta. Kalau kita belok kiri lewat jalan tol itu kita akan menemukan istana kepresidenan yang kedua. Ini dia untuk wujudnya. Di istana kepresidenan kedua ini dia membelinya murah menggunakan uang mainan, uang yang terdapat di sini. Harganya 2 juta T ya, 2 juta T. Kalau yang istana presiden 1 dia menggunakan 150 diamond. Secara harga memang mahal yang istana presiden 1, tapi untuk ukuran dan juga bentuk model saya lebih suka untuk model yang ini, istana presiden yang kedua. Sini saya juga membuat ada bunker, lalu ada bandara pribadi untuk presiden. Nah ini untuk bandaranya. Tadi saya
lupa di sini belum ditambahkan untuk pesawatnya. Jadi saya akan membeli satu pesawat lagi. Di sini kita ambil yang besar. Oh, harganya 2 juta guys. Uang kita belum cukup. Kita tunggu sebentar lagi 2 juta. Nah, sudah 2 juta. Kita beli untuk pesawat tadi yang besar. Kita ganti warna merah putih. Oke. Kita beli, lalu kita namakan ulang di sini Garuda Indonesia. Oke, yang pertama itu tadi yang pesawat emas itu di Istana Presiden 2 dia menggunakan diamond, kali ini menggunakan uang di game ini ya. Kita tunggu pesawatnya. Nah, itu dia datang. Nah, pesawat merah putih Garuda Indonesia datang. Nah, nanti setelah ini ada taksi yang mengantar ke pesawat. Nah, itu dia, taksi pengantar penumpang. Oke, kita dua bandara sudah memiliki pesawat masing-masing. Lalu di sini saya juga membangun ada bunker di situ. Lalu juga ada taman sakura di belakang seperti tadi, dan juga ada istana mercusuar untuk menambah kesan eksotis ya. Di sini ada taman mercusuar dan juga patung Discord. Dan juga ada bunker. Jadi fungsinya bunker di sini untuk menahan bencana. Jadi sini ada bencana seperti wabah, meteor, lalu gempa bumi yang topan itu bisa memporak-porandakan bangunan. Tapi bunker ini aman untuk semua jenis bencana itu, guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada keagamaan Masjid Hasan II. Saya di sini beli menggunakan diamond. Ini karena saya bangun karena di sini ada warga sipil, perumahan warga sipil di sini ya. Bisa kita lihat perumahan warga sipil, di sebelahnya ada stadion. Ini jaraknya untuk kota pertama dan juga wilayah ini sangat jauh dan masih kosong, belum ada bangunan sama sekali. Nah, itu pesawat presidennya datang guys. Nah, satu lagi di sini ada kantor utama DSA. Dia itu memiliki banyak sekali fitur. Fiturnya salah satunya dia juga bisa berpengaruh untuk kesehatan, polisi, damkar, dan juga kantor manajemen. Sehingga kalian tidak usah butuh membangun rumah sakit yang lebih banyak, ataupun membuat kantor polisi yang lebih banyak, ataupun membuat damkar yang lebih banyak untuk kota kalian. Karena satu kantor utama DSA ini dia bisa melingkupi semuanya tadi. Jadi lebih irit dari biaya pengeluaran bulanan kalian. Oke, kita lanjut lagi di sini. Salah satu dari keunggulan adanya kantor DSA, dia juga bisa membuat stasiun peluncuran di sini, guys. Kita bisa meluncurkan roket, tes roket di sini. Tapi karena di sini upgrade-nya masih terkunci, sehingga saya belum bisa melakukan tes roket karena kendala keuangan negara ya, belum memenuhi peraturannya. Tapi di sini landasan roketnya sudah ada, penelitiannya juga sudah ada. Dan di bawahnya itu ada bangkai dari UFO atau pesawat alien. Di sini juga bisa memunculkan bencana alien ya guys. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, di bawah dari Istana Presiden di sini saya membuat satu pulau full untuk bagian militer. Jadi bentuk bagian militer sini tentu ada bunker untuk prajuritnya, lalu ada depot untuk menyimpan peluru kendali, lalu untuk menyimpan bahan bakar dan lain-lain. Ada juga markas untuk tempat tinggal tentara, dan juga ada pangkalan tank tentunya untuk parkir atau perbaikan dari tank-tank kita. Sini juga ada silo peluru kendali, berfungsi untuk menguji coba rudal yang kita punya. Itu rudalnya setiap 3 detik sekali dia keluar dari moncong-moncongnya. Dan juga di situ ada di bukit ada peluncur roket. Nah, ini yang tadi saya buktikan. Jadi di sini ada bencana UFO ya guys. Kita pilih bencana, lalu kita ada UFO di situ, pojok kanan atas. Kita klik aja UFO, lalu kita taruh di bagian laut karena ini bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang ada ya. Jadi kita coba dulu UFO-nya di daerah laut. Nah, yang hanya bisa menghancurkan UFO itu hanya si peluncur roket. Caranya kita
tadi klik yang segitiga warna merah itu, lalu kita pilih roket. Lalu untuk menembakkan, klik kanan atas tombol tembak. Tuh, otomatis roketnya akan mengeluarkan peluru. Kita coba dulu ya. Untuk pemanggilan UFO-nya, kita pilih bencana UFO, kita taruh di bagian laut, kita klik sini. Nah, ini alien sudah menyerang. Nah, kita klik roket lalu kita tembakan guys. Itu pelurunya sudah berdatangan dan UFO akan hancur. Nah, untuk bekas hancurnya seperti ini ya. Jadi dia juga bisa digunakan sebagai museum ya guys. Saya letakkan di sebelah kantor penelitian ruang angkasa supaya ceritanya itu make sense. Jadi kita meluncurkan roket lalu dibalas oleh alien-alien itu sehingga alien datang. Dan kita tembak sehingga terjadi bangkai dari UFO ini. Bisa menambah kesan estetik menurut saya. Ini kita hapus dulu untuk yang di lautnya. Kita hapus. Nah, ini dia untuk bangkai UFO-nya. Tapi jangan lupa untuk bangkai UFO ini dia bisa menimbulkan radioaktif dan juga polusi ya. Kita lihat untuk polusinya. Dan pastikan untuk polusinya itu jauh dari jangkauan perumahan warga sipil, karena itu bisa menurunkan dari menurunkan dari kesukaan masyarakat terhadap kita gitu. Polusinya juga sama, kita jauhkan dari radius permukaan warga. Nah, ini untuk kinerja kita bisa dilihat dari logo orang yang tersenyum tadi. Kalau kita klik, biasanya saya main lihat paling bawah guys. Yang kurang apa? Di sini sudah 90% ke atas, saya katakan sudah aman. Kecuali pajak. Pajak itu dia tidak bisa diutak-utik, dia tetap di 79%-an saja. Paling bawah kita ada agama 98%. Berarti artinya ada 2% warga yang tidak mendapatkan akses keagamaan. Itu harus kita lengkapi sebenarnya. Karena itu keadilan sosial untuk seluruh warga ya guys ya. Kita lihat di bagian mata ini, lalu kita klik agama. Untuk di sini sudah aman, di sini dia juga sudah tercover semua. Nah, ini di sini masalahnya guys. Di Yogyakarta dia juga sudah aman. Jadi yang membutuhkan keagamaan hanya zona pemukiman ya. Untuk zona komersil dia tidak penting. Jadi dia nggak kena keagamaan atau rumah sakit, dia nggak masalah. Yang penting zona pemukiman yang kena. Nah, di sini jika kita lihat ini kan ada warna hijau, berarti dia zona pemukiman padat. Dia tidak terjangkau nih oleh masjidnya, sehingga itu dikatakan oleh sistem dia tidak tidak memperoleh akses keagamaan. Jadi kalau kita misalkan mau 100%, kita harus menambahkan masjid di sini. Kita harus menambahkan masjid, baru dia nanti berubah 100%. Tapi nanti itu untuk progres kedepannya, karena saya akan menata kota yang lebih rapi. Kita ambil dulu diamond 2 untuk naikin level. Oke, itu dia untuk review kota saya pembangunan tahun ke-60. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dari kotanya. Kalau misalkan mau memberikan kritik saran juga boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.